Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mongfiro, NIM 1906411001013 dari kelas 6A. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Nature Education, Outdoor Learning of Map Literacy Skills and Reflective Thinking Skill Toward Problem Solving, atau Pendidikan Alam, Pembelajaran Luar Ruangan, Keterampilan Literasi Peta, dan Keterampilan Berpikir Reflektif Menuju Pemecahan Masalah, sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah inquiry dalam IPA. Baik, yang pertama untuk identitas artikel, di mana judul artikel ini yakni Nature Education Outdoor Learning of Map Literacy Skill and Reflective Thinking Skill Toward Problem Solving, yang ditulis oleh Elif Aladak, Alatin Arikan, dan Hatits Ezonolu pada tahun 2021 dengan volume 40 dan dipublikasi di jurnal Thinking Skills and Creativity Journal dan dapat diakses di www.elsevier.com. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan, diantaranya pertama ada abstrak, kemudian ada introduction, kemudian ada material and method, yang keempat ada finding, yang kelima ada discussion, dan yang keenam ada conclusion. Baik, langsung saja untuk yang pertama yakni abstrak, di mana artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari pendidikan alam terhadap keterampilan literasi peta dan keterampilan berpikir reflektif untuk pemecahan masalah dan untuk mengeksplorasi hubungan antara keterampilan literasi peta dan juga kemampuan berpikir reflektif untuk pemecahan masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain metode campuran sekuensial eksplorasi, dan sampel yang digunakan sebanyak 36 siswa di kelas 7 dengan teknik pengumpulan data menggunakan skala literasi peta, skala keterampilan berpikir reflektif untuk pemecahan masalah, lembar wawancara, dan juga buku kegiatan serta ada LKS. Dan hasil dari penelitian ini secara kuantitatif menunjukkan bahwa pendidikan alam dapat meningkatkan keterampilan literasi peta dan juga kemampuan berpikir reflektif untuk pemecahan masalah dan memiliki korelasi yang kuat serta positif di dalamnya. Dan hal ini juga didukung oleh hasil penelitian kualitatif, yakni melalui wawancara dengan siswa. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan guru dapat lebih fokus pada pendidikan alam, dan kurikulum juga dapat membantu untuk memperluas kebijakan mengenai penerapan pendidikan alam di dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran berbasis sains. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, di mana penulisan artikel ini didasarkan pada yang pertama, keterampilan literasi peta merupakan keterampilan yang berkaitan dengan pola berpikir spasial. Dan menurut Banatin, hampir 80% pekerjaan bergantung pada pemikiran spasial. Oleh karena itu, literasi sebagai salah satu dari keterampilan berpikir spasial sangat penting untuk diajarkan pada siswa. Kemudian keterampilan literasi peta itu sendiri juga sangat penting untuk mengenali lingkungan dan menafsirkan kehidupan dari berbagai aspek, baik secara geografis, politik, sosial, budaya, ataupun ekonomi. Dan keterampilan literasi peta ini sangat berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah suatu individu. Adapun keterampilan pemecahan masalah sendiri adalah suatu keterampilan yang kompleks dengan melibatkan aktivitas kognitif, afektif, psikomotorik, sehingga harus diajarkan sejak masa kanak-kanak sehingga dapat terus dikembangkan hingga masa dewasa. Kemudian keterampilan berpikir reflektif adalah keterampilan yang digunakan untuk membuat suatu pertimbangan terhadap suatu persoalan berdasarkan alasan yang mendukung, sehingga keterampilan ini dapat diamati ketika seseorang menggunakan keterampilan pemecahan masalahnya. Selanjutnya, laporan dari Dewan Guru Nasional Amerika Serikat melihat bahwa dalam program PISA dan TIMSS atau suatu program Olimpiade, sebagian siswa gagal dalam peningkatan keterampilan spasial dan pemecahan masalah akibat metode pembelajaran tradisional yang masih banyak diterapkan sehingga tidak mendukung. Hal ini dikarenakan pembelajaran tradisional hanya terbatas pada papan dan buku, sehingga kurang efektif untuk meningkatkan proses belajar siswa. Kemudian,
Pendidikan alam adalah salah satu upaya untuk memberikan lingkungan belajar yang menarik melalui pemanfaatan alam sebagai media untuk belajar, di mana Harun menyatakan bahwa pendidikan alam atau luar ruangan dapat meningkatkan keterampilan sosial, pemecahan masalah, kreativitas, dan adaptasi siswa, sehingga banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang pendidikan alam ini. Dan diketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa siswa dengan tingkat berpikir spasial rendah akan mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah dan berpikir reflektif. Dan belum ada penelitian yang meneliti pengaruh pendidikan alam terhadap literasi peta, dan belum ada penelitian yang mengeksplorasi tentang hubungan antara keterampilan literasi peta dan pemecahan masalah atau berpikir reflektif. Oleh karena itu, penelitian ini cukup penting untuk dilakukan guna mengisi kosongan literatur tersebut. Selanjutnya kita masuk ke material and method, di mana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran sekuensial eksploratif, yakni suatu metode yang melibatkan data kuantitatif dan juga disusul dengan data kualitatif sebagai penjelas dari data kuantitatif yang dihasilkan. Kemudian sampel dari penelitian ini adalah menggunakan sebanyak 36 siswa dari kelas 7 di Sekolah Aydin Turki tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 13 siswa perempuan dan 23 siswa laki-laki dan terbagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing berjumlah 18 orang dan dipimpin oleh tim peneliti untuk melakukan penelitian atau kegiatan selama penelitian selama 6 hari. Kemudian instrumen pengumpulan data yang digunakan ada skala literasi peta dan skala keterampilan berpikir reflektif untuk pemecahan masalah yang menggunakan skala Likert. Kemudian ada formulir wawancara, ada buku kegiatan, dan juga ada lembar kerja siswa. Kemudian untuk analisis data itu ada dua, analisis data kuantitatif dengan menggunakan software SPSS, yakni melalui uji parametrik, kemudian analisis data kualitatifnya menggunakan software MAXQDA 2020. Dan struktur rencana kegiatan, di mana kegiatan ini bertema Enjoy, Learn, Discover with Science and Social Studies Activities, yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Etik Penelitian Universitas Aydin Adnan Menderes Turki. Jadi kegiatan ini telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan, di mana untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 6 hari tersebut sudah disusun dengan jadwal tertentu, yakni seperti tabel berikut. Nah, di dalam tabel tersebut sudah jelas bahwa setiap hari ada berbagai kegiatan yang sudah ditentukan jam dan durasinya, sehingga hal ini lebih memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih terstruktur. Dan di sini ada foto aktivitas proyek selama penelitian. Karena penelitian ini berbasis pendidikan alam atau belajar di luar ruangan yang mengaitkan keterampilan literasi peta, kemudian keterampilan memecahkan masalah dan berpikir reflektif, maka dari itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga mencerminkan ketiga hal tersebut, di mana siswa diajarkan untuk mengamati kondisi lingkungan, kemudian belajar untuk mengamati peta, dan juga untuk memecahkan masalah serta menerapkan kemampuan berpikir reflektif. Dan di sini juga ada awan kata, di mana awan kata ini didapatkan dari hasil wawancara dengan siswa dan kata-kata yang paling sering diucapkan oleh siswa. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dari penelitian ini, ada 3 hasil utama. Yang pertama yakni berdasarkan hasil analisis data MLS atau Map Literacy Skill, diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi peta siswa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Rahmat yang menyatakan bahwa kegiatan belajar ruangan meningkatkan kecerdasan spasial. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut. Dan di sini juga ada mind mapping terkait nature education atau pendidikan alam, di mana pendidikan alam itu merupakan suatu pembelajaran yang cukup kompleks dan melibatkan berbagai aspek baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sehingga dapat lebih efektif untuk diterapkan kepada siswa
dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian, untuk hasil penelitian yang kedua, yakni berdasarkan hasil analisis data RTSSPS atau Reflective Thinking Skill Scale Problem Solving, diketahui bahwa kegiatan berbasis proyek yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir reflektif siswa untuk pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Wahyuni yang menyatakan bahwa pendidikan alam dapat meningkatkan keterampilan proses ilmiah dan pemecahan masalah siswa. Dan untuk hasil penelitian yang ketiga, yakni hasil analisis data dari MLS dan RTSSPS menunjukkan bahwa keterampilan literasi peta meningkat, sehingga keterampilan berpikir reflektif dan untuk pemecahan masalah pun juga meningkat, atau dapat dikatakan ketiganya memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Buckley yang menyatakan bahwa pemikiran spasial yang tinggi menguntungkan pemecahan masalah dan berbagai penelitian lain yang menjelaskan adanya hubungan di antara ketiganya. Adapun hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yakni pembahasan, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, siswa beranggapan bahwa kegiatan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan literasi peta, pemecahan masalah, pemikiran reflektif, komunikasi, motivasi, dan prestasi akademiknya. Berdasarkan awan kata, menunjukkan bahwa siswa sudah sering menunjukkan pemikiran reflektif, pembelajaran, alam, literasi, dan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan kata-kata yang paling sering banyak diucapkan oleh siswa dapat di dalam wawancara. Dan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa siswa setuju bahwa literasi peta dan keterampilan pemecahan masalah sangat berkaitan erat sehingga mendukung hasil analisis data kuantitatif yang telah dihasilkan dan telah dipaparkan tadi. Kemudian, tugas yang diberikan pada siswa dalam kegiatan yang telah dilakukan menggunakan 3 keterampilan tersebut sesuai dengan situasi yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses belajar siswa menjadi lebih nyata, permanen, dan bermakna. Hal ini dikarenakan di dalam pendidikan alam atau pembelajaran di luar ruangan, maka objek belajar yang digunakan adalah alam atau sesuatu hal yang nyata, sehingga hasil dari proses pembelajaran siswa juga lebih nyata dan juga lebih mudah diingat serta bertahan lama dalam ingatan siswa. Kemudian beberapa penelitian lain juga mendukung hasil penelitian ini, di antaranya seperti penelitian dari Pelayan, Scott, Lakin, dan Dresener, yang menyatakan bahwa pendidikan alam ini memberikan suatu pembelajaran yang otentik atau nyata dan lebih menarik perhatian siswa, sehingga akan memberikan pengalaman yang bertahan lama. Kemudian kita masuk di kesimpulan, di mana kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni penelitian menunjukkan bahwa pendidikan alam adalah pendidikan yang efektif untuk meningkatkan literasi peta dan kemampuan berpikir reflektif untuk pemecahan masalah. Penelitian ini juga menemukan korelasi yang kuat antara literasi peta dan keterampilan berpikir reflektif untuk pemecahan masalah. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan literasi peta dan keterampilan reflektif untuk pemecahan masalah sebagai kekurangan dari penelitian ini, karena kurang memaparkan bagian tersebut. Jadi, pada intinya, di dalam artikel ini menunjukkan bahwa pendidikan alam sangat berpengaruh terhadap keterampilan pemecahan masalah dan berpikir reflektif siswa, sehingga pendidikan alam ini dapat lebih sering untuk diterapkan untuk memberikan suasana belajar baru yang menyenangkan bagi siswa serta memberikan pengalaman yang lebih nyata sehingga siswa dapat mengalami proses belajar yang bermakna. Baik, cukup sekian presentasi review artikel yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.